Lagi. Halo guys, balik lagi sama gue Jeremy Owen dan sekarang gue lagi ada di kebun dinosaurus. Iya beneran, ini nama tamannya itu Taman Dinosaurus karena lihat deh tanaman, sayuran, buah-buahannya itu jumbo banget, nggak kayak biasanya. Kira-kira rahasianya apa ya? Yuk langsung aja kita cari tahu. Nah sekarang gue lagi bareng Kak Freddy, anak muda di balik terciptanya kebun dinosaurus. By the way guys, dulu tuh aku pengen banget jadi petani juga. Di rumahku yang sekarang itu ada tanah kosong di seberangnya. Itu aku sempat tanamin jagung, tanamin apa aja ya waktu itu ya? Oh, kacang panjang. Aku jualin ke tetangga kok. Aku jualin satu ikat 10.000. Terus ke anak-anak juga. Anak-anaknya dimarahin sama maknya. Terus bilang ini apaan 10.000 segini, terus diminta balikin. Ya udahlah. Guys, ternyata kebun ini tuh dulunya tanah puing yang udah kecampur-campur dan gak layak untuk perkebunan. Tapi bayangin deh, lihat tuh, sekarang ada kangkung, sawi, cabe, pepaya, pisang, singkong, sampai sorghum juga. Gue jadi penasaran, kok bisa ya jadi sesubur ini? Beneran gak sih? Tapi justru itu dia, di sini gue dikasih tahu rahasianya. Jadi ternyata rahasianya itu ada di pupuknya. Kak Freddy dan rekan-rekannya bikin inovasi pupuk yang 100% organik. Namanya itu pupuk dinosaurus. Nah ini dia guys, tanah di kebun ini diolah pakai pupuk hayati atau pupuk yang 100% bahannya organik. Jadi salah satu fungsi pupuk dinosaurus itu untuk memperbaiki tanah yang rusak supaya bisa subur lagi. Kira-kira ini isi pupuknya apa aja ya? Nah kayak yang kalian lihat sekarang ini, itu adalah tempat proses fermentasi pupuknya guys. Jadi mikroba alami sampai sisa buah-buahan dan bahan organik itu didiamkan selama 4 bulan di bak penampung untuk berkembang biak. Sama sekali nggak ada campuran kimianya. Jadi dari sini kita bisa bilang kalau pupuknya itu ramah lingkungan juga. Dan ini harus diaduk secara berkala supaya nggak bau. Nah ternyata ada yang unik nih dari proses pembuatan pupuk dinosaurus ini. 15-an tahun pertama kita udah happy. Karena apa? Petani biasanya cuma di lahan 5 kilo 3 kilo satu batang. Oke. Gue udah berapa kali lipat dulu? 5 kan? Iya. 5 kali lipat kan kurang lebih. 3, 4, kita 15, 13. Kedua sampai 3 kali lipat lah. Kedua naik 18, 20. Itu karena Perbaikan perbaikan struktur. Yes. Jadi nggak instan. Pupuk organik itu bagus, tapi nggak instan, lebih lama. In the long run bagus banget. Tapi kalau pupuk kimia hari ini naro, musim ini berasa 2-3 hari kelihatan. Beda. tapi untuk jangka panjangnya kita punya tanggung jawab buat ngerawat tanah itu. Harus diseimbangin paling nggak jadi sistem pertanian yang sehat gitu, balance antara yang chemical sama yang organik. Kita harus sama. Nih ya, coba kalian tebak, tahu nggak bedanya pupuk dinosaurus sama Yakult? Iya, sama-sama ada bakteri baiknya. Dari penjelasan Kak Freddy, gue jadi ngerti banget kalau menjaga kesuburan tanah itu sangat penting dan apalagi di Indonesia, itu kan negara agraris ya. Makanya kita perlu menjaga tanah kita sendiri. Emang sih kalau pakai pupuk kimia terus untuk jangka pendeknya memberikan hasil yang banyak. Tapi kalau dilihat dari jangka panjangnya justru malah bikin merusak dan bikin tanah nggak subur. Maka dari itu, kita perlu campuran pupuk hayati kayak pupuk dinosaurus ini supaya tanahnya bisa tetap terjaga dan subur untuk jangka panjang. Karena seperti yang tadi udah dijelasin, pupuk hayati itu ada mikroba atau bakteri baiknya yang kerjanya itu bantu ngolah nutrisi dalam tanah. Jadinya nutrisinya itu gampang diserap sama tanaman-tanaman supaya sehat dan buahnya gede-gede. By the way, lihat nih, pas banget ada yang lagi bisa dipanen. Yuk langsung aja ikut Owen panen juga di kebun dinosaurus. Aduh, sakit perut. Lalu torek. Yeay. Thumbnail. Nggak bisa dibuka bisa kok. Bisa.
Coba cobain pakai dulu. Mantap, oke mantapnya udah dibakar. Wah. Cheers kok. Cheers. Wih, Airnya banyak gitu ya. Iya. Kayak udah direbus. Ya, wih. lu depan rumah ada tebu juga. Udah nggak ada. Itu cuma ditarik doang. Iya. Pepaya. Jadi kita dapat dua pepaya hari ini dulu sampai atas sebenarnya. Oh iya, kalian tahu nggak guys, bahkan pupuk dinosaurus ini juga dipakai di tanah Maluku loh. Hasil panennya ningkat 3-5 ton dengan durasi panen lebih cepet 10 hari. Keren banget gak sih? Dan cara pakai pupuk dinosaurus ini juga simpel banget. Bisa dipakai di rumah-rumah juga. Disiramnya itu ke tanah dan juga dianjurkan untuk sore hari ya guys, supaya mikrobanya tetap hidup pas matahari nggak terlalu panas. Gimana nih, seru nggak metik hasil kebun tadi sama Owen? Nah, sekarang baru deh kita lanjut ke pabrik pupuk dinosaurus. Ini dia yang paling menarik dari proses pembuatan pupuk dinosaurus. Jadi selama proses pembuatan, pupuknya itu didoain. Dan ada musik klasik yang diputar terus-menerus selama proses fermentasi. Kita juga percaya ada salah satu penelitian dari profesor Jepang, namanya Profesor Masaru Emoto. Jadi dia meneliti bahwa air itu ternyata hidup gitu. Jadi dengan kita memutar lagu klasik, harapannya air yang terkandung atau air yang kita gunakan dalam proses pembuatan pupuk dinosaurus beserta seluruh makhluk hidupnya, mereka bisa bekerja dengan jauh lebih bagus lagi. Oh ya, ternyata di kemasan pupuk dinosaurus ini ada anjuran supaya kemasannya ini nggak dibuang, tapi dijadiin polybag buat wadah tanaman. Ada yang bisa tebak nggak kapasitas produksi pabrik ini bisa berapa? Ternyata kata Kak Freddy bisa sampai 250.000 liter per bulan atau 10.000 liter per harinya. Jujur gue kagum dan salut banget sama pupuk dinosaurus dan orang-orang di baliknya. Kita melihat sebuah fenomena bahwa terkadang bahan-bahan ini tidak sepenuhnya terserap oleh pasar. Gitu. Sayang banget kalau seandainya bahan-bahan ini akhirnya harus terbuang di TPA gitu, terbuang di tempat pembuangan akhir. Jujur gue kagum dan salut banget sama pupuk dinosaurus dan orang-orang di baliknya. Berawal dari niat baik untuk bantu petani, bisa ningkatin hasil panen terus ramah lingkungan juga. Dan yang paling penting itu, misi mulia mereka untuk ngembaliin supaya pertanian di Indonesia lebih sehat lagi guys, tanpa bahan pupuk kimia yang merusak tanah dan lingkungan. Supaya makanan yang ada di meja makan kita nutrisinya juga bagus. Apalagi ternyata bahan-bahannya itu ya dari sisa buah-buahan petani. Mantap banget kan? Harapannya mudah-mudahan dengan sistem pertanian yang sehat, yang sustainable, dengan mengkolaborasikan antara pupuk kimia dan pupuk organik, petani bisa panen dengan lebih maksimal, dengan kualitas yang lebih baik, dan menghasilkan makanan yang menyehatkan. Sehat buat kita semua gitu. Jadi gimana guys menurut kalian perjalanan On kali ini? Jujur Owen sih juga dukung banget pertanian organik. Kalau bisa disubsidi juga ke petani-petani di seluruh Indonesia. Supaya sektor pertanian makin maju, bagus dan tanahnya subur. Daripada kan duitnya malah kabur ke koruptor Kementerian Pertanian. Lanjut nanti. Hehe.